Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, pasangan Amin ya, ratusan pendukung ya. Pasangan Amin disambut ratusan pendukung di Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi. Ada apa begitu kan? Ya jelas begitu kan ya. Silaturahmi di situ, bahkan tidak hanya itu, ada emak-emak katanya begitu kan. Yang kemudian ada teriakan Anies Caimin presiden, presiden, presiden. Ini menarik sekali begitu kan kalau kita berbicara terkait dengan kalkulasi politik hari ini. Mengapa di Jawa Timur itu adalah lumbung kemenangan Anies Caimin begitu kan? Karena pada hakikatnya di Jawa Timur sudah benar-benar bersatu untuk memenangkan salah satu calon presiden, yaitu Anies Baswedan di situ. Bayangkan begitu kan ya, ke Banyuwangi, ke Jember dan sebagainya begitu kan ya, Anies selalu disambut. Wow. Bahkan nanti ada lembaga survei yang kemudian keluar nih begitu kan ya, untuk selalu bagaimana ya memberikan opini di situ bahwa ya Anies Baswedan rendah di Jawa Timur begitu kan. Artinya saya tertawa begitu kan. Pasti ada nanti begitu lembaga-lembaga survei yang memberikan itu begitu. Kita tunggu saja begitu ya. Saking paniknya mereka begitu lalu kemudian membuat narasi-narasi yang kemudian seolah-olah Anies Baswedan tidak diminati begitu kan. Bukti nyata kita lihat saja begitu ya. Bismillah dari ujung timur Pulau Jawa, hari ini saya bersama Mas Anies Baswedan memulai ya rangkaian silaturahim dengan para ulama, kiai, bu nyai dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Banyuwangi di Pondok Pesantren Darussalam ya, Blok Kagung Banyuwangi. Mohon doanya. Bayangkan begitu kan. Anies Caimin di situ memberikan sambutan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan ya para emak-emak, para kiai ya, para bu nyai di situ begitu kan melihat Anies Caimin ya potensi untuk memenangkan ya Pilpres di 2024. Jelas begitu kan ya. Karena pada akhirnya lihat saja begitu kan ya, masyarakat sekarang sudah berbondong-bondong di situ begitu, hadir di situ begitu kan ya, memberikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anies Caimin. Ini sangat luar biasa begitu kan. Santai-santai aja, tidak serius mereka begitu kan ya. Hanya guyonan ya. Tetapi kita lihat saja bahwa yang saya kira ini luar biasa begitu kan ya. Ya dan bahkan di satu sisi ini ya, amin Allahu amin ya, semangat Cak, semoga ya menang di Pilpres di 2024. Bayangkan di Makassar ya, di wilayah-wilayah lain begitu kan Anies Baswedan disambut di situ. Bayangkan ini sebuah perjuangan yang kemudian begitu bagaimana masyarakat di situ begitu kan ya memberikan kontribusi besar ya kepada Caimin ini begitu kan. Saya kira ada kemenangan yang fantastis begitu kan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana narasi-narasi mereka begitu kan. Tetapi pada hakikatnya kenapa Anies Caimin ini begitu kan di Jawa Timur ya, survei yang terbaru begitu kan ya dari Indoresearch mengatakan bahwa ada kemenangan yang mutlak di situ begitu kan. Bahkan di satu sisi kalau kita melihat survei yang ada begitu kan ya, pasti akan muncul tandingan dari survei Indoresearch ini. Pasti ya kalau nggak mengalahkan Anies Baswedan begitu kan atau elektabilitasnya kalah, tapi pada hakikatnya dia pasti akan muncul begitu kan. Tetapi sayang seribu sayang, persoalan-persoalan itu masyarakat sudah cerdas hari ini, sudah percaya begitu kepada Anies Caimin ini begitu kan. Maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa seolah-olah Anies Baswedan ya di Jawa Timur lemah begitu. Padahal itu kemenangan mutlak di situ begitu. Bahkan ini ya dari Banyuwangi begitu ya, pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkunjung ke Pondok Pesantren Darussalam ya, Blok Kagung Banyuwangi. Ratusan pendukung yang tergabung dalam barisan Anies Banyuwangi menyambut kedatangan mereka. Pasangan Amin tiba di Pondok Pesantren sekitar ya pukul 10 ya. Amin mengawalinya dengan ziarah makam leluhur pendiri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ya, kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi ke peratusan pendukungnya. Bahkan pantauan detik ya, sejumlah pendukung pasangan Amin ini telah menunggu kedatangan baca pres terfavorit ya. Mereka terutama emak-emak, beberapa di antaranya membawa poster dukungan untuk pasangan Anies Caimin. Wow. Ya, ada emak-emak di situ begitu kan ya, saking ngefansnya sama Anies Caimin sama Amin ini begitu kan, bawa poster di situ memberikan dukungan ya, memberikan support yang sebanyak-banyaknya begitu kan. Bahkan saya kira kalau kita flashback
flashback ke belakang terkait dengan adanya survei yang ada begitu kan, The Indo Research itu menyatakan bahwa ini ada kemenangan mutlak di Anies Caimin begitu kan. Ya diperkirakan 10 juta menang begitu kan ya. Bahkan di kemenangan Anies Caimin kalau kita melihat di Jawa Timur begitu kan, itu begitu mutlaknya begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat di daerah-daerah yang lain ya, Anies Baswedan begitu kan di situ ya menjadi potensi yang sangat luar biasa di Jawa Barat begitu kan ya. Terus kemudian di Jawa Tengah begitu kan, itu menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu kan. Wajar begitu hari ini kita lihat saja mereka begitu kan ya membuat sebuah citra yang baik begitu di mata masyarakat, sehingga apa yang terjadi begitu kan, yang terjadi yaitu adalah Anies Caimin di situ diminati begitu kan. Ini menjadi catatan penting, ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan ya di satu sisi pantauan detik.jatim ya, sejumlah pendukung pasangan Amin ini telah menunggu kedatangan baca pres favorit mereka. Bahkan mereka terutama emak-emak yang beberapa diantaranya membawa poster dukungan untuk pasangan Anies Caimin. Bahkan di satu sisi pengasuh pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi Haji Ahmad Hisam ya Safaan menyambut kedatangan Amin dengan mengucapkan syukur dan menyatakan bahwa tagline Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan membuat ya bingung Bawaslu. Mengapa? Selamat datang di pondok pesantren Darussalam ini, dan Amin ini bikin bingung ya Bawaslu. Ya kenapa? Kalau di luar dilarang menyebut Amin ya nggak apa-apa. Tapi kalau di musola dan masjid usai mengucapkan ya waladhalin maka dilarang mengucapkan Amin, ungkap Kiai Hisam Safaan ya. Hisam berharap pasangan Amin akan membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Semoga pasangan Amin ini memberi keberkahan dan kerahmatan bagi Indonesia, pungkasnya usai memberi sambutan. Wow. Luar biasa begitu kan. Ya saya yakin dan saya yakinnya ini ada kemenangan mutlak begitu kan kepada Anies Caimin ini begitu ya. Mengapa Jawa Timur itu lumbungnya Anies Baswedan? Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri begitu kan, di wilayah-wilayah yang lain begitu kan, yang saya amati dan data yang ada, ternyata Anies Caimin ini menangnya imbang begitu kan, ya di daerah-daerah yang lain antara seimbang begitu kan. Kalau di Papua mungkin ada imbang, di NTT juga imbang di situ begitu, tapi di Jawa Timur ada kemenangan mutlak ya kepada Anies Caimin ini begitu. Artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi langkah Anies Baswedan selama ini untuk menuju ya Pilpres di 2024 benar-benar mulus begitu kan ya. Benar-benar ingin terjadi di situ begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana mereka begitu. Tapi yang jelas ya, proses dalam demokrasi kita ya kita harus hargai sama-sama begitu kan. Karena pada hakikatnya ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Ya lihatlah saja begitu kan. Ada di Jawa Timur, wah lumbungnya Pak Ganjar, lumbungnya Pak Prabowo dan sebagainya. Saya hanya ketawa aja begitu kan. Karena survei yang membuktikan di situ adalah bahwa data di internal sendiri itu sudah beberapa juta orang yang tergabung yang kemudian untuk memenangkan Anies Caimin. 99 para kiai di situ akan tergabung untuk memenangkan Anies Caimin. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Dan bahkan ini banyak sekali ya para kiai ya, para ulama ya, para santri di situ begitu ya. Dan bahkan Anies Caimin ini menjadi potensi di Jawa Timur ya. Maka di Jawa Timur selalu ya dikunjungi terus oleh Anies Caimin ini. Karena apa? Karena di satu sisi melihat potensi kemenangan Anies Caimin yang berada ya di Jawa Timur begitu. Dan bahkan di satu sisi melihat ini begitu kan, lihat saja di di tempat-tempat yang lain begitu kan ya. Seperti di Riau, di Makassar ya, itu sudah jelas ada kemenangan Anies Baswedan yang mutlak di situ begitu. Walaupun di satu sisi melihat hal ini begitu kan ya menjadi dampak yang sangat luar biasa begitu ya. Tetapi lihat saja nanti ke belakang bagaimana ya potensi-potensi ini begitu kan. Dan bahkan di satu sisi melihat apa yang terjadi selama ini begitu kan ya dari lawan-lawan mereka begitu, seperti Pak Ganjar, pendukung-pendukung Pak Prabowo, mengapa ketar-ketir begitu kan ya. Berapa ketakutan dan agak panik begitu. Kita tunggu saja mereka begitu kan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.